Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal udah diminta Bapak RW-nya loh suruh maju. Masih dia kagak dengar. Iya, iya. Kalau dulu, ini kan orang-orang tua saya zaman dulu nih rata-rata. Dulu yang ngaji di belakang dibilang tuh banyak setannya, banyak jinnya itu. Jadi dulu ngaji itu cepat-cepatan datang dan rebut-rebutan di depan, itu zaman dulu. Kalau sekarang datang paling belakang, pulang paling duluan, makanan juga paling duluan. Iya, iya, iya. Kita ulang lagi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allahu. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min ummatihi ila yaumiddin. Wasallim tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna. Tsumma amma ba'du. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, Bapak-bapak haji, ada ibu-ibu hajahnya yang di belakang. Hadirin jamaah Masjid Jami' Baitur Rahim Pengasinan yang dimuliakan Allah. Karena kita ini ibadah, ingat-ingat ini ibadah. Ibadah itu ulama akidah, ulama iman, ya, ulama masalah i'tiqadiyah, toh langsung dari Nabi bersama sahabat-sahabat manusia yang beriman, begitu. Juga yang ghairu maghdhab, makan, minum, tidur, bekerja, tapi diniatkan nanti solih yang baik, maka nanti dinilaikan ibadah juga. Maka semua ibadah, ini ayat populernya nih dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a. Itu mereka semua, kita-kita ini setiap kali melaksanakan ibadah diperintahkan Allah mukhlisina lahuddina. Jadi setulus-tulusnya niat di dalam menjalankan agama ini, hunafa'a, ada kecenderungan, kecondongan mentauhidkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan ini Ustadz Abdul Ghani, ya, Mas Abdul Ghani ngidangin kita minuman-minuman. Termasuk ya najis yang sedang kita bahas adalah selanjutnya wa adamu, dan darah. Ya, darah. Ini maksudnya semua darah, termasuk hewan yang makul lahmin, halal dagingnya dimakan. Tapi nanti kalau dia yu'fa atau makfu, dimaafkan seperti apa? Jadi darah itu secara umum najis. Ya, najis.
hatta ma yabqa ala al-lahmi wal idhami, termasuk ketika Pak Nanang, mana ini Pak Haji Nanang, dia nyembeli kambingnya gitu ya. Nah, itu ada di daging-dagingnya, di tulangnya. Nanti sebentar lagi kita Idul Adha itu. Sapi gitu ya. Nah, itu kan ada sisa-sisa darah di daging-daging, di lemak-lemak, di tulang-tulang ya, baik kambing maupun sapi. Secara umum sebenarnya itu najis. Lakin akan tetapi yufa'anhu, ada kalanya najis yang dimaafkan. Yang dimaafkan itu maksudnya tidak dihukumi najis. Sebab kalau dihukumi najis, itu nanti rata-rata kambing itu nggak dicuci kalau mau enak. Dia habis disembelih walaupun ada sisa-sisa darah, digantung gitu ya. Terus nanti disate. Itu najis. Najis itu haram. Harusnya. Kan darah najis. Nah, di daging-daging kambing yang mau disate itu kan ada darahnya. Harusnya kan dicuci bersih dulu itu. Dengan air mengalir lagi. Tapi nggak enak nanti disate kayak gitu. Kan gitu ceritanya. Beda daging sapi. Daging sapi memang dicuci bersih. Kalau daging kambing mau enak, ya nggak dicuci bersih. Dia digantung aja, dikering-keringin gitu. Ya kan? Itu kan di tukang sate-sate kambing itu kan kayak gitu rata-rata. Itu ada darah-darahnya. Nah, darah itu najis. Najis itu pasti haram. Harusnya. Tapi ini termasuk ya yu'fa anhu, maksudnya ma'fu. Darah yang dimaafkan. Ya. Tapi ada syaratnya menurut kitab ini. In lam yakhtalit bima'in. Yang penting belum bercampur air. Makanya belum kena air apa-apa, udah dipotong-potong tuh daging kambing, digantung-gantungin. Terus kalau udah dikena air, Ustaz, dia jadi najis. Iya. Terus gimana biar gak najis? Ya dibersihin total, jadinya darahnya yang ada di daging-daging dan tulang-tulang kambing tersebut. Itu kalau mau di tongseng, mau di sop, kan dibersihin kan? Nah, nggak sama darah-darahnya kan? Nah, ini ada kebiasaan, maaf. Saya bukan ceritain suku tertentu. Ya, saya nggak mau spesifik lah. Pokoknya di Jawa, saya nyaksikan sendiri. Namanya mahrus. Mahrus itu, ya, marus, ada yang bilang mahrus, itu darah ayam, darah kambing, terutama yang kental-kental pertama, ditampung nanti pas masak, terutama kayak tongseng, gulai, itu dicemplungin. Itu haram. Nggak boleh dimakan. Walaupun dagingnya makulahmin. Hewan yang halal dimakan dagingnya, yaitu ayam, kambing, ya, domba. Kalau kambing kan yang kambing Jawa itulah istilahnya ya. Kalau domba kan beri-biri. Gitu. Ya, ceritanya. Jadi jangan kecampur air. Kalau mau dikonsumsi langsung, ada sisa-sisa darah di daging dan di tulang. Ya, ini ceritanya begitu. Wa yustatna damu bidotin. Tapi dikecualikan, ya, tidak dihukumi termasuk darah, yaitu darah telur lam tafsud, ya, yang belum rusak, belum tembuh, ya, itu dia. Jadi telur itu kuning itu sebenarnya darah, itu kuningnya telur itu, ya. Apalagi yang omega itu kelihatan agak oren-oren gitu kan ya, agak kayak darah beneran gitu. Kita ngelihat aja kalau telur ayam kampung itu Abah Haji ya, misalnya dimasak setengah matang,
Ah, itu kan agak kadang-kadang kuning itu kemerah-merahan kan? Ah, gitu. Jadi kalau belum busuk, maka telur itu kuningnya tidak dihukumi darah yang najis sehingga telur nggak jadi haram. Tapi kalau udah busuk, gitu maksudnya, rusak itu busuk, ya jadi itu setidaknya makruh. Masa telur busuk dimakan itu kan nggak sehat gitu maksudnya. Terus wadamun ghairu sailin, juga darah yang tidak mengalir, darah yang menggumpal maksudnya gitu. Kayak apa contohnya? Katihalin, kayak ampela. Terus wakabidin, dan hati. Wa alakotin, dan segumpal darah. Wa mudghatin, dan segumpal daging. Nah, gitu ya. Wa misik, ya, minyak wangi, ya. Tajidu wan akaba, yang mana dia misiknya berbentuk dan kemudian mengeras. Walau min maitatin, sekalipun sesuatu yang menggumpal tadi, mengeras tadi dari darah hewan yang mati, gitu ya. Pernah dengar nggak? Ini misik kok ada minyak wangi di sini. Muntahan paus. Pernah? Itu mahal, itu sekilonya itu. Itu menjadi bahan parfum itu. Dibeli orang-orang Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia itu. Itu kalau orang jumpa muntahan paus di lautan itu nelayan, oh kaya raya itu, miliar itu. Sekilonya itu, 1 kilonya ratusan juta itu bahan utama untuk membuat parfum yang alami itu. Padahal itu agak-agak bercampur, isi-isi perutnya dari lambung-lambungnya ikan itu ada darah-darah juga itu. Tapi nilai jualnya malah mahal. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang darah-darah yang tidak mengalir gini, dia gumpal-gumpal gitu, ya kayak yang sering kita makan ya hati gitu ya, ampela gitu ya. Nah, itu kan dikecualikan, darah tapi halal, ya. Wa yustatna, dikecualikan juga, tidak dihukumin darah yang najis aidon juga apa, maniun. Nah, kita supaya tahu, baru tahu kita, mani itu adalah sumbernya dari darah. Jadi di substansi, di material mani itu kalau dicek di lab itu ada kandungan darahnya, walaupun dia kayak putih telur, putih, nggak ada merah-merahnya. Nah, walabanun, nah itu nanti kita dapatin itu di dalam surat Al-Mu'minun. Yang namanya susu itu terbentuk antara darah dan tinja. Susu. Kalau di surat Al-Mu'minun itu nanti susu hewan ternak. Itu terbentuk antara material darah dan tinja. Dia berada di antara itu, menghasilkan susu. Ah, itu tidak dikategorikan darah yang najis sehingga susu itu jadi haram, enggak. Tapi material susu itu darah loh. Makanya susu itu kalau murni cepat basi. Kalau nggak ditaruh di freezer, coba deh peras yang kambing ke, yang kerbau ke, yang sapi ke, onta ke, terus coba biarin, nanti dia akan agak kekuning-kuningan, kemerah-merahan itu. Aslinya susu itu. Gitu ya. Khoroja ya bilaunid dami. Sebenarnya mani dan darah itu selain sumbernya juga dari material darah, kalau dibiarin nanti dia juga akan kemerah-merahan.
dan basi. Basi. Mani juga nanti basi istilahnya, walaupun mani itu mau kita bilang basi juga lah ya, kan, walaupun tidak dikonsumsi, tidak dimakan atau diminum, tapi dia jadi basi gitulah, atau bau. Kalau susu jadi basi, kalau tidak ditaruh di freezer. Begitu. Selanjutnya, ya, makanya di sini yang nyembeli kambing siapa ya? Kalau boleh saya tahu, kalau kurban, oh Kiai Sanusi ya. Sebisanya di dekat beliau itu harus ada air nanti untuk disiramkan ke golok. Jadi setiap satu sembelihan siram, mengalir, buang darahnya. Begitu ya, Ustadz Haji Ramdhani kan? Iya. Gitu, jangan sembelih giniin ke lehernya si kambing atau ke badannya, ke bulu-bulunya, itu kan masih ada darahnya di batangnya golok itu. Terus nyembelih berikutnya lagi, itu najis jadinya berikutnya. Gitu, ya. Nah, di sini udah tertib berarti. Cuma nanti ada pandangan lain masalah darah. Ini kan mazhab Syafi'i. Ada sebagian mazhab Hanbali itu darah itu walaupun mengalir, tapi ya kalau mengenai badan kita, dalam hal ini pakaian, asalkan pakaiannya belum dilepas, jadi nggak najis. Dalilnya gini, sahabat-sahabat itu lagi sholat, beberapa orang itu kena panah. Panahnya orang musyrik, orang kafir, berdarah-darah. Tapi sangkinkan khusuknya, dia nggak tahu dia dipanah. Malah temannya sahabat yang lain yang nggak sholat, ya yang nggak sholat itu, ya Allah kasihan banget kamu ini udah kena panah, dicabut itu anak panah, ngocor itu, ya dia terus sholat, nggak terasa sakit karena khusyuk. Kalau kita boro-boro anak panah, digigit nyamuk aja, joget-joget kita. Iya, banyak. Padahal dalam mazhab Syafi'i banyak gerak itu termasuk membatalkan sholat. Bahkan sahabat-sahabat dulu menguji, dia mau uji khusyuknya sholat. Ya, dia berada di wilayah-wilayah medan perang itu, sholat gitu. Nanti akan ada aja peluru nyasar kalau sekarang, anak panah nyasar. Dan dia tidak terasa itu, udah tembus kulitnya itu dengan anak panah. Itu ngocor loh, dicabut sama sahabat yang nggak sholat, kasihan, ya terus aja sah sholatnya, asalkan pakaian itu jangan dilepas. Kalau dilepas jadi udah najis jadinya, kan itu masih dipakai, dan itu juga kondisi-kondisi tertentu, gitu ya. Tapi kalau secara umum darah itu najis, tidak bisa kita bawa ke badan, pakaian, dan tempat sholat. Kan ini kaitannya nanti sucinya dari hadas, dari najis, karena kita mau sholat. Cuma nanti di tubuh kita, walaupun nggak kena panah, ada juga darah-darah yu'fa'anhu yang ma'fu, Abah Haji Yahya. Contohnya lagi sholat, gusinya berdarah. Dia ngerasa, tahu kan darah itu kan kayak besi kan rasanya kan ya. Darah itu najis, najis itu haram aslinya, tapi jadi yu'fa'anhu. Nggak tahu, lagi radang aja gitu. Pas sholat, loh, kok ini rasanya kayak logam, kayak karat, ya kan? Darah itu rasanya kayak karat kan? Ya kita mungkin pernah lah tertelan darah. Nah itu nggak apa-apa, nggak harus bubar dari sholatnya. Kecuali misalnya mimisan yang parah dari hidung, nanti kan berceceran kemana-mana. Tapi kalau dia mimisannya dikit doang gitu kan, terus loh dia ngerasa gini,
kok hidung aku kayak meler, padahal aku nggak pilek, pas digininya darah. Nah itu namanya yu'fanu, dimaafkan juga, nggak harus batal. Padahal itu najis yang mengenai badannya, tapi kan berasal dari tubuhnya itu keluarnya. Dan itu kan tidak sengaja, nggak ada benturan, nggak ada panahan, nggak ada bacokan, nggak ada tembakan, keluar ya gitu, seret. Tapi kalau dia ngocor, ser, mimisannya, wah itu bisa-bisa ya najis kan. Karpet-karpet itu ya dia juga harus bubar dari sholatnya. Itu. Selanjutnya yang termasuk najis juga wal qayhu, nanah, li'annahu damun mustahilun. Jadi Abah Haji Yahya, nanah itu darah yang busuk. Jadi nanah itu darah juga, bahkan dia berubah membusuk gitu. Nah itu juga najis. Contohnya nanah itu bisul, kan awalnya merah, waktu mau sembuh kuning kan. Itu kalau misalnya sama-sama kita cium itu bauan, bau mana Mbak Haji Ayah? Bau nanah, karena dia udah membusuk, darah yang membusuk jadi nanah, gitu ya. Tapi ada tapi. Kalau bisul pecah lagi sholat, apalagi dibokong. Zaman dulu orang suka ya bisul dibokong ya. Zaman sekarang aja udah langka. Gara-gara apa bisul dibokong, Abah? Dudukin bantal, kata mitosnya. Zaman dulu kan gitu. Bantal, pamali, pantang jangan didudukin. Nanti bokong kamu bisul. Disumpahin lagi. Gitu ya. Nah, jadi orang dulu supaya dia itu manut ya, patuh, suka dikabarkan yang mitos-mitos biar percaya. Contoh gini, ya, anak gadis mulai maghrib malam-malam nggak boleh jahit, nanti jodohnya jauh. Ya karena dulu industri atau teknologi penerangan nggak kayak sekarang. Nanti luka kena jarum, jadi dibuat mitos, ditakut-takutin, jauh nanti ya dari jodoh, karena gelap, masukin ke lubang jarumnya aja pakai jigo, ya kan? Gitu kan ya apa ya? Itu benangnya, udah gitu pakai kaca pembesar, mak-mak yang kacamatanya di bawahnya untuk membesar gitu, ya kan? Udah gitu gelap lagi, udah maghrib, udah malam. Maka dicetuskanlah mitos. Nggak boleh gadis jahit malam-malam. Nanti jodohnya jauh. Padahal ya nyusahin, ya bahaya gitu aja. Udah gitu apalagi mitosnya? Bujang dan gadis nggak boleh duduk-duduk di dekat pintu, jauh jodohnya. Ya karena nyusahin orang lalu lalang. Duduk-duduk nongkrong kok di dekat pintu keluar masuk gitu loh. Dibuat mitosnya malah percaya. Padahal nyusahin aja, orang mau jalan, mau mandir orang tuanya, keluarganya. Kamu jangan duduk di depan pintu sini, jodohmu jauh. Dulu ditakut-takutin pakai mitos. Kalau sekarang orang payu apa, nggak laku. Kalau dibilang, kamu jangan duduk depan pintu, nanti jodohmu jauh. Biarin, aku ditolak mulu, katanya. Gitu. Aku ya nembak orang mah ditolak mulu sama cewek-cewek, biarin aja jodohmu jauh sekalian. Putus asa dia. Terus apa lagi yang najis? Wal qai'u, muntah. Ya, idza kharaja minal ma'iddati, kalau keluarnya dari dalam usus, dari dalam perut. Wa in lam yataghayyar, sekalipun tidak berubah. Walam yastaqirra fiha, dan ya walaupun muntah yang keluar itu tidak lama menetap di dalam perut. Misalnya baru aja minum kopi, muntah langsung. Yang penting udah sampai ke lambung aja. Baru aja kopi, muntahnya kopi lagi. Oh, sampai keluar lewat hidung-hidungnya lagi. Untung nggak keluar lewat telinganya.
Gitu ya. Li'annahu fudlatun, sebab ya yang namanya muntahan itu sisa-sisa limbah, itu limbahnya lambung usus itu ya. Wabal ghamul maidati, dan dia lendir, ya, lendir-lendir yang ada di dalam usus-usus gitu, bercampur. Sementara usus-usus itu ya di dalamnya itu, di dalam lambung-lambung itu sudah ada juga tinja-tinja yang belum keluar karena belum ada penolaknya gitu ya. Nanti kalau udah kekenyangan dia baru mulus-mulus baru keluar. Itu ceritanya ya. Wa min dzalika, sehingga dari ketentuan ini yufamu, bisa dipahamin, annama kharaja min ba'di anwa'i hayawanatil bari, semua yang keluar dari sebagian hewan-hewan laut ya, wa huwa syai'un, ya sesuatu lah, apa saja yang keluar ya, aswadu yang hitam, kalhibri kayak tinta. Apa yang hitam? Tinta dari laut apa aja ya? Tintanya apa? Sotong ya, cumi, gitu. Alladzi yuktabu bihi, yang bisa dibuat untuk nulis ya. Jadi hitam itu kayak tinta, bisa dibuat nulis. Sebenarnya secara umum najisun, bisa dihukumin juga najis. Li'annahu, sebab seperti kaidah tadi di atas, fudlatun itu sisa-sisa, itu limbah-limbah, kharaja minal jaufi, yang keluar dari dalam perut. Cuma karena hewan laut semuanya halal, maka yang keluar dari dalam perut dia juga halal. Maka makan cumi yang enak pakai tinta. Masak cumi dioseng-oseng, tintanya jangan dibuang, abah aja yang campurin. Wah, gitu. Jadi kalau secara umum bahasanya, semua yang keluar dari perut, termasuk perut hewan laut, aslinya najis juga. Karena itu limbah, kotoran. Tapi karena hewan laut itu semuanya halal, bangkainya juga halal berdasarkan al-hadis, maka tinta-tintanya, makanya ada orang makan kepala udang, padahal tai udang adanya di mana? Paling enak makan udang bagian mana? Kepala. Gitu ya. Tapi karena udang itu halal, maka tainya pun halal. Tai udang ada di kepala kan? Makanya orang kalau bodoh banget, tolol, bego, bin, goblok, dibilang kayak gimana? Dasar utak udang kamu tuh. Kenapa sebenarnya utak udang? Karena udang itu otaknya dicampur dengan tai. Tapi bagian udang yang paling enak kalau dibakar, dimakan, digoreng, yaitu bagian kepala, karena ada tainya. Gitu jawaban. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Dikit-dikit dulu ya, biar kita nanti diskusi. Silakan, ada yang mau nanya? Saya izin minum ya. Bang, fotoin saya dong. Fotoin saya. Tolong fotoin ya. Dari depan? Terserah. Ya. Ada yang nanya? Silakan. Ya, silakan. Ya. 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 Jadi
jeroan kecuali limpa, hati, tadi udah dibahas ya, itu darah yang menggumpal. Maka bagian dalam jeroan termasuk kalau sapi ya, itu babat. Babat itu tahu nggak Pak RW? Tempat apa? Tempat tai. Tema kita tai sekarang ini. Padahal najis yang tai itu udah lewat loh. Sekarang kita cerita darah, nanah, dan muntah. Jadi usus, ya, pokoknya jeruan-jeruan itulah. Itu berpotensi minimal itu Pak RW, itu ada tai, ya kan? Juga berpotensi ada lendir-lendir. Tadi dibilang ya, ada lendir-lendir lah. Itu bagian limbah-limbah yang tertahan lah di dalam usus, lambung, dalam apa tadi namanya anduk itu apa sih? Babat, istilahnya anduk. Cuma nih, kan dicuci. Udah dicuci ceritanya. Maka dia menjadi halal. Pak RW supaya paham, hewan yang makulah min halal dagingnya dimakan, itu tinja dan urinnya tidak najis, tapi nggak boleh dimakan. Jangan bentang-bentang tai kambing nggak najis, terus yuk kita oseng-oseng. Ngaco juga itu. Dikeringin dulu biar garing. Nanti gorengnya pakai pasir, kayak kacang yang pakai pasir itu apa? Ya nggak gitu. Ya, kita harus paham. Dia tetap al-khobis, jorok, jijik. Jadi semua yang haram udah pasti najis, gitu. Tapi yang najis belum tentu haram, tapi nggak boleh dimakan. Gitu. Contohnya tadi, tai sapi, tai kambing, tai ayam. Itu nggak najis. Ya, karena hewannya halal dimakan. Maka kotorannya tidak najis, kotor doang, bau doang. Cuma, jangan bentang-bentang nggak najis, dipangan. Ojo ngono. Jangan dimakan. Tetap kotor. Itu bukan makanan. Itu kotoran, tapi tidak najis. Makanya Pak Nanang tuh dia ternak kambing, ya kena kencing kena apa, terus misalnya nih dia bersikat sedikit saja gitu, ya tanpa harus diganti pakaiannya, udah gitu dia sholat, ya nggak apa-apa, cuma bau aja, bau badot. Gitu ya, bau bandot kan apanya itu, kencingnya itu kan bau bandot gitu ya Pak ya, gitu kita supaya paham. Nah ini saya tadi karena ditanya itu masalah jeruan-jeruan itu, karena dicuci itu ceritanya Pak RW, termasuk kalau usus kami, usus apa itu, kalau zaman dulu dibawa ke kali atau ke sungai yang mengalir deras, cara nyucinya babat jeruannya kan. Di sini gimana itu ceritanya Ustaz Haji Ramdhani? Iya, dibawa kemana? Emang ada kali di sini? Kali jodoh? Oh ada ya. Nah, oh di Natura, oh iya betul. Betul, Natura belakang tuh. Nah itu. Jadi kalau dia dicuci, maka kotorannya walaupun tadi tidak najis, kotoran yang dibabat di dalam jeruan usus-usus itu jadi bersih, dan kalau ada pun darah-darah, ada lendir-lendir juga udah mengalir bersih. Gitu ceritanya Pak RW. Itu dalam pembersihan gedenya, jumlah besar. Nanti pas dibagi sama yang dapat itu dibersihin lagi pakai air mengalir, kan gitu ceritanya. Maka sudah hilang kotorannya, sudah hilang lemak-lemaknya yang ada, udah itu mungkin potensi ada bercak-bercak darah. Maka karena udah bersih semuanya dengan air mengalir, dia pun menjadi suci, ya tidak ada najis-najis lagi Pak RW, maka menjadi halal
makan. Itu semua jeroan begitu ceritanya. Ya. Nah, tadi kan saya sempat nyinggung tai dan kencing hewan yang halal dimakan. Gimana dengan ini pernah ada rame nih di YouTube. Tai kucing. Gimana tai kucing? Saya tanya dulu. Ah, kucing itu enak nggak dimakan? Ada nggak orang makan kucing? Ada orang Thailand, orang Vietnam makan kucing, orang Cina ya. Haram ya, haram. Kenapa kucing haram? Saya mau tanya. Berdasarkan awal surat Al-Maidah, ya, bertaring dan berkuku tajam, ya, berkuku tajam, bertaring, lengkap ya. Cuma ada cuma nih, biar kita tahu aja nih pengetahuan ya. Nabi mengistilahkan kucing itu hewan yang hidupnya bersama kalian manusia, bersama kita, kata Nabi. Kucing itu. Udah, ya. Dia itu toaf, keliling-keliling di rumah kalian, makan sama kalian dan seterusnya. Mau dipelihara mau enggak, itu urusan lain. Bukan maksudnya kucing peliharaan. Berdasarkan omongan Nabi itu, nanti jangan heran, ada pandangan di antara mazhab-mazhab yang populer menganggap tai kucing dan kencing kucing termasuk najis yang dimaafkan. Kenapa? Karena termasuk nanti nyusahin kita. Dia ini hidupnya sama kita. Apalagi yang suka melihara kucing. Begitu. Padahal dagingnya kan haram. Berarti tai dan tinja urinnya najis gitu. Ya, secara umum betul gitu. Kebanyakan mazhab membahas begitu, tapi nanti ada juga mazhab-mazhab yang minoritas. Sekelompok ulama mengatakan berdasarkan Nabi bilang kucing itu ya hewan yang hidup bersama kalian, berada di sekitaran rumah kalian terus bersama kalian. Nabi sih bilang gitu doang. Tapi yang dipahamin oleh sebagian ulama ini nanti nyusahin karena namanya hidup sama kita. Makanya kucing itu ya jok motor sobek, motor dikencingin, ya udah gitu mau kena mau sholat dikencingin, sarung, di tempat tidur kita aja di WC ya, dia malah di tempat tidur kita. Gitu-gitulah ya. Sehingga karena dianggap agak menyusahkan nanti perawatannya, maka ada yang berpendapat bahwa tai dan kencingnya juga agak dimaafkan. Gitu. Artinya nggak harus yang mensucikannya, wah gimana lah begitu. Ya, itu tambahan pengetahuan. Tapi secara umum ya najis, najis ya. Termasuk nanti yang bilang itu najis yang dimaafkan, kalaupun udah dibersihkan, masih ada bau, kan bau kencing kucing itu agak khas ya. Padahal udah dibersihkan, udah disiram gitu. Nah itu nggak apa-apa dipakai sholat. Misalnya mau kena sarung, tinggal baunya doang. Gitu. Tapi kalau najis-najis yang kayak najis tinja manusia, udah dibersihkan, tapi bau tainya masih ada, itu tetap dihukumi najis. Nggak bisa, nggak bisa. Ini yang kucing aja kita bahas. Itu tapi pendapat itu sedikit, cuma ada biar tahu aja. Wallahu alam. Ada yang mau nanya lagi silakan. Kalau nggak ditutup. Benci sama kucing. Benci itu benar-benar cinta. Jadi gini, kita juga jangan salah paham. Nabi Muhammad itu sayang sama semua hewan aslinya. Tapi jangan juga sayang semua hewan, berarti Nabi sayang babi dong. Enggak, gitu maksudnya. Nabi itu berihsan, berkebajikan sama hewan-hewan yang ada. Jadi kalau kita bilang kucing itu hewan kesayangan Nabi, kambing juga. Para nabi dan para rasul itu pengembala semuanya, bukan hanya Nabi Muhammad. Gitu.
Pengembala, kira-kira orang ngembala kambing, itu udah Allah tentukan. Semua para nabi kok, para rasulku dari awal sampai Nabi Muhammad SAW penutup, pasti pengembala kambing. Namanya pengembala, sayang nggak sama kambing? Nah sekarang saya ukur nih, Nabi pengembala kambing apa pemelihara kucing? Saya mau nanya ini, pengembala kambing kan? Berarti kalau sayang-sayangan, selama ini kita tahunya gini, kucing adalah hewan kesayangan Nabi. Tapi kalau sayang-sayangan, lebih sayang mana Nabi? Kucing apa kambing? Sayang semuanya. Cuma karena Nabi lebih sering sama kambing, berarti Nabi harus sayang kambing juga. Jadi artinya, biar nggak salah paham, tadi Pak Haji nanya, Ustadz saya benci banget sama kucing. Nanti kemudian, datang pula kita, hei, Anda ini bukan ya umat Nabi. Ya, laisa minna, bukan umatku. Man lam, siapa saja yang tidak, ya gitu kan, yarham alal qati, sayang sama kucing. Wah itu pula buat dalil palsu nanti. Ya nggak gitu. Ya, ya mungkin Pak Haji ini, Pak, siapa namanya Pak? Pak Mamun. Mungkin beliau ada trauma atau kejadian apa gitu. Hah? Pak Haji Ipong, nih ceritanya gini nih, dunia perkucingan nih kita bahas ya. Kucing itu ya, tipikalnya sebenarnya kayak kelinci. Tapi kelinci lebih rakus. Kelinci bisa 24 jam taruhlah apa saja di kandangnya, dia akan ngunyah terus. Kucing sebelum kenyang, mau yang kita kasih, mau yang kita umpetin, sekali dia mencium siapa yang ngasih, dia akan datang terus. Begitu. Dia bukan mencium makanannya saja, tapi siapa yang naruh walaupun kita taruh jauh tuh. Selagi dia belum kenyang, dia datang. Nggak kita kasih lagi, dia cari masalah. Di dapur kita nyuri-nyuri. Gitu ceritanya. Makanya kalau nggak siap ngasih kucing sampai kenyang, sampai begah dia, jangan sebel. Kalau akhirnya, ini udah dikasih, datang lagi orang dia belum kenyang. Dan dia mencium bau tubuh orang yang ngasih. Saya ceritanya dulu berguru sama orang di Puspitek, melihara kucing. Terus Pak Haji Makmun, supaya tahu nih kita semua, kucing itu perbandingan usianya dengan kita 7 tahun. Jadi kalau kucing baru lahir itu sama dengan manusia umur 7 tahun. Gitu cara ngitungnya. Kucing itu. Jadi kalau kucing umur 7 tahun berarti kita 7 kali 7 udah 49 tahun. Gitu. Jadi tua tubuhnya kucing itu 1:7. Ya, kita 7 tahun, dia baru 1 tahun. Terus kucing itu walaupun dipelihara, kalau mau meninggal ya, mau mati, dia pergi menjauh dari manusia. Makanya kita kecuali yang ketabrak atau apalah. Kok kucing kadang banyak tapi tiba-tiba kemana itu? Entah nggak tahu itu menghilang kemana itu. Ya, jadi kalau dia mau mati dia hilang, entah kemana, tapi bukan hilang ke alam gaib, enggak. Pokoknya menghilang aja, entah kemana. Kalau udah mau mati. Nah, dan kucing itu punya liur paling steril sedunia. Loh kenapa? Lo lihat kalau dia habis buang air kecil, buang air besar, dia jilat apanya? Iya, dijilatnya itu keluar itu antibakteri, antivirus, anti apa. Itu kalau dokter-dokter ketika dia habis buang air besar kucing, nah ini mau dijilatnya bokongnya itu, ya itu diambil liurnya. Itu bagus sekali untuk medis. Ada anti-bakteri penyakit, dijilat sama dia. Tapi pada saat dia habis buang kotoran, kalau lagi biasa ya air liurnya biasa aja. Gitu. Jadi nggak apa-apa, cuma ekspresi benci itu jangan disiram. Maksudnya siramnya jangan air panas, kalau siram air biasa nggak apa-apa. Itu ngusir biasa ya. Jangan ditendang, jangan di... Ya kalau sebel banget, ambil karung goni. Zaman dulu kalau kebanyakan kucing bawa karung goni, dibawa ke kampung seberang. Tapi dasar
Kucing itu mencium tubuh manusia, kalau tidak jauh benar ada pemisahnya berupa sungai atau apa, dia akan datang lagi ke tempat kita. Zaman dulu kan gitu, udah jauh-jauh kampung mana, pokoknya nggak terpisah oleh sungai, laut, dia akan datang lagi. Bahkan bisa jadi kalau sungai-sungai biasa kali biasa berenang, dia datang lagi, dia ke rumah Abah Yaya. Kucing itu istimewa juga nih. Ya, wallahu alam. Jadi nggak apa-apa Pak Haji Mamun ya. Kita nggak suka kucing karena perilakunya atau apa, tapi tetap harus berbuat baik sama hewan-hewan. Termasuk nih saya mau ngasih tahu, nggak boleh bunuh curut, bunuh apa namanya itu tikus dibakar. Membakar-bakar itu haknya Allah saja. Termasuk yang bakar-bakar apa? Nggak boleh bunuh nyamuk pakai dibakar. Bukan obat nyamuk bakar, itu asap. Tahu nggak yang dibakar? Rakit listrik. Itu membakar. Lihat kebakarnya kan, cer cer. Nabi sudah dilarang sama Allah di hadis riwayat Al-Bukhari, tidak boleh ada membakar-bakar makhluk karena itu hak kuasaku saja, kata Allah. Maka terhadap siapapun, apapun, jangan bakar-bakar kecuali sampah kering. Pohon kering itu lain. Ya, itu makhluk hidup yang sudah mati sebelumnya. Ya, dibakar-bakar. Nggak usah beli itu ya, raket listrik itu. Ya, walaupun cuma dicas atau pakai baterai, tapi kan listrik api. Kebakar busuk. Jangan. Nggak usah ya. Wallahu alam. Cukup ya.